warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Rosiana Zulfa. Nah, jadi di video kali ini saya masih ditugaskan oleh Bapak Yusa untuk membahas dan mempraktikkan cara konfigurasi remote access pada Debian server. Nah, yang dimana remote access di sini kita menggunakan konfigurasi SSH atau Secure Shell. Nah, sebelum ke konfigurasinya, saya akan menjelaskan apa itu remote access. Nah, jadi remote access atau remote server ini adalah teknologi untuk mengakses suatu sistem melalui media jaringan, sehingga pengguna dapat mengkonfigurasi suatu sistem di mana saja berada, asalkan terkoneksi ke internet atau jaringan tersebut. Nah, fungsi remote server itu mengubah setting registry komputer lain, melakukan pengawasan terhadap pengguna komputer, membagi sumber daya dari jarak jauh. Nah, di sini mode remote access itu yaitu ada dua. Ada mode desktop atau GUI dan ada mode text, misalnya telnet atau secure shell. Nah, di sini juga saya akan membahas apa itu SSH. Nah, SSH itu merupakan sebuah protokol jaringan yang memanfaatkan kriptografi untuk melakukan komunikasi data pada perangkat jaringan agar lebih aman. Nah, SSH ini banyak dimanfaatkan oleh berbagai network admin di beberapa belahan dunia untuk mengontrol web dan jarak jaringan lainnya seperti WAN. Nah, kan di situ tadi ada kriptografi. Nah, itu merupakan sebuah teknik dan juga ilmu untuk menjaga kerahasiaan sebuah pesan atau informasi dengan cara menyamarkan menjadi bentuk tersandi yang terlihat tidak memiliki makna. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke konfigurasi remote access. Nah, di sini sebelum ke konfigurasinya, yaitu siapkan dulu server Debian-nya, lalu kita aktifkan. Nah, di sini saya sudah siapkan itu Debian Zulfa. Lalu pergi ke sini, nah, nanti akan ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Untuk loginnya ketik root, passwordnya 1. Nah, di sini kita pergi ke device, lalu ke optical drive, pilih yang DVD 1. Nah, ketika ada bacaan seperti ini, kita klik force mount. Lalu kita ketikkan apt spasi strip cd-rom add untuk menambahkan DVD 1. Enter. Lalu di enter lagi. Di sini kita tambahkan DVD 1. Kita ketik lagi apt spasi cd-rom add. Enter lagi. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Lalu ketik apt spasi get update. Nah, di sini sudah bisa. Jika sudah, kita mulai untuk penginstalan SSH server. Kita ketik apt strip get install SSH. Enter. Nah, di sini kita di do you want to continue, ketik Y, enter. Tunggu sebentar.
Nah, jika instalasi sudah selesai, kita masuk ke konfigurasi SSH server, yaitu ketik nano /etc /SSH /SSHD _config. Enter. Kita coba ketikkan lagi nano spasi etc SSH _SSHD enter. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, lalu pada bagian ini kita turunkan ke bawah. Lalu pada konfigurasi ini kita bisa mengubah port yang di atas ini ya teman-teman. Kita bisa mengubah, misal kalian ingin mengubah jadi 31 atau 11, itu bisa ya teman-teman. Nah, di sini jika instalasi sudah bisa, lanjutkan, itu arahkan pada withhold password. Kita arahkan pada withhold password. Nah, untuk withhold password ini kita hapus dan ganti menjadi no. Nah, jika sudah, kita simpan, yaitu ctrl+o, lalu enter, lalu ctrl+x. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, setelah itu kita coba restart untuk service SSH. Nah, kita ketik etc init.d /SSH restart. Enter. Nah, di sini saya ingin coba cek SSH-nya aktif atau tidak. Kita ketik systemctl status SSH. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman. Lalu kita ketikkan lagi tadi etc init.d SSH restart. Lalu di sini saya ingin mengetahui IP address saya, yaitu ketik ipconfig. Coba IPA. Nah, tadi kan IP address-nya tidak bisa. Di sini saya akan coba melihat IP address lagi, ketik IP-add. Nah, di sini sudah ada IP address-nya ya teman-teman. Lalu kita akan membuat user untuk SSH-nya. Kita ketik add user SSH. Nah, di sini kita masukkan passwordnya, yaitu 1, masukkan lagi 1. Nah, di sini kita tekan enter saja sampai selesai ya teman-teman. Nah, untuk usernya kita sudah buat. Nah, di sini agar SSH-nya selalu aktif, saat di remote, kita ketik sudo systemctl
enable SSH. Nah, di sini kita coba dulu ping masuk ke command prompt. Nah, di sini kita ketik IP ping 10.3.3 .61. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Sudah bisa. Lalu kita masuk ke putih. Nah, di sini hostname-nya masukkan IP address yang tadi ya teman-teman. 10.1.3.61. Nah, di sini portnya masih port 22 karena kita tidak ubah ya teman-teman. Untuk connection tipenya kita pilih yang SSH. Klik open. Nah, di sini login S-nya kita ketik user SSH. Nah, untuk passwordnya yaitu 1. Enter. Nah, di sini kita sudah masuk di mana user SSH masuk ke server itu menggunakan user biasa karena tandanya yaitu $. Nah, selanjutnya kita lihat misal kita masuk ke network interface-nya. Di sini kita ketik nano etc network interface. Kita enter. Coba ketikkan lagi nano /etc /network /interface. Enter. Nah, di sini kita klik atau Ctrl+X. Nah, di sini kita coba masuk ke super user, kita ketik su, enter, passwordnya itu 1. Nah, tanda jika kita sudah masuk ke super user, pasti akan ada tanda pagarnya. Kayak begini, teman-teman. Tanda pagarnya, adalah tanda pagarnya. Nah, kita pindahkan ke root, kita ketik cd, enter. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Sebagai contoh, saya ingin meremote servernya untuk merestart. Nah, ketik di putihnya itu kita ketik reboot. Enter. Nah, nanti otomatis akan keluar sendiri ya teman-teman, akan restart sendiri karena tadi sudah di-remote dari sebuah klien dengan menggunakan SSH. Sekian video pembahasan materi dari saya tentang instalasi remote access. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.